Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemahakuasaan Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang sedang saudara alami dalam kehidupan saudara saat ini? Adakah beban persoalan masalah kehidupan yang begitu berat, yang kelihatannya mustahil? Mungkin saudara sedang sakit, yang kelihatannya mustahil untuk saudara sembuh. Mungkin saudara sedang mengalami satu masalah persoalan yang kelihatannya mustahil masalah itu akan selesai. Atau apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, yang kelihatannya begitu sulit saudara bisa selesaikan, begitu sulit saudara menemukan jalan keluar. Kalau itu yang sedang saudara hadapi, maka video ini untuk saudara. Karena dalam video ini kita akan belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi masalah persoalan saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagaimanapun parahnya penyakit saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan saudara, Dia sanggup mengangkat segala beban saudara, Dia sanggup menyelesaikan segala persoalan saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saudara, dengan harapan melalui renungan di dalam video ini, melalui ayat-ayat emas di dalam video ini, iman saudara dibangkitkan, sehingga apapun yang saudara alami, saudara percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ke depan saya rindu mendengar kesaksian dari saudara bahwa Allah melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara mengalami Allah bekerja di mana yang mustahil bagi manusia Allah ubah, karena bagi Dia tidak ada yang mustahil, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara. Silahkan disaksikan di kolom komentar saudara untuk menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang menjelaskan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Itu artinya saudara, bahwa hari ini apapun yang secara kasat mata tidak mungkin bagi kita, apapun yang secara pandangan mata tidak mungkin bagi kita, dengar saudara, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Allah. Apapun keadaan saudara, sekalipun begitu mustahilnya itu berubah. Dengar, firman Allah menegaskan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu artinya segala keadaan situasi saudara bisa diubah oleh Tuhan. Tetap percaya saudara, Dia sanggup mengubah situasi kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil adalah sebagai berikut. Yeremia pasal 32 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Sekarang Tuhan pertanyakan saudara. Sebelumnya Dia menegaskan, Dia awali dengan menegaskan bahwa sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Dialah Tuhan, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang saudara lihat ke atas, saudara lihat langit, saudara lihat ke bawah, saudara lihat bumi, saudara lihat makhluk-makhluk yang Dia ciptakan, tumbuhan, hewan, manusia, Dia ciptakan itu semua saudara. Lalu kemudian Dia tanyakan kepada kita, adakah yang mustahil bagi Dia? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Dia mau menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia.
Saudara, jika Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia, kenapa kita harus ragu? Mari percaya kepada Allah kita yang ajaib. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah dari Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Dengar saudara, di sini yang ditegaskan adalah bahwa bagi orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Bagi Allah yang kita sembah tidak ada yang mustahil, dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Allah memberi penegasan bahwa kalau kamu berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung itu pun akan pindah. Yesus menegaskan itu bahwa betapa dahsyatnya iman bekerja. Ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, Allah campur tangan, mujizat terjadi. Dan bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Hari ini, apapun keadaan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun situasi kehidupan saudara, tidak ada yang mustahil bagimu. Karena Allah sanggup bekerja, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Percayalah kepada Allah dengan sungguh. Firman Allah menegaskan kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja. Artinya kalau ada iman kecil saja pun mujizat sudah terjadi. Apalagi saudara, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan beriman besar kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Markus pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Ketika seorang bapak berkata kepada Yesus, di mana anaknya sedang kerasukan, dan dia berkata kepada Yesus, "Jika engkau dapat, berbuatlah sesuatu bagi anak ini." Lalu Yesus berkata, "Katamu jika engkau dapat." Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada dua hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mengusir setan itu perkara yang kecil bagi Tuhan, karena kuasa yang ada padanya tidak ada yang melebihi. Kuasa iblis itu tidak berkuasa di hadapan Tuhan. Allah sanggup menghancurkan segala kuasa iblis. Kalau saat ini saudara menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, dengar saudara, kuasa Tuhan jauh melampaui kuasa iblis. Kuasa Tuhan yang ada pada saudara lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Itu sebabnya tidak ada yang mustahil. Dan Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kalau kita percaya, maka bagi kita sebagai orang percaya pun tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Tuhan ikut bekerja. Apapun yang saudara alami, tidak ada yang mustahil bagi saudara, karena kuasa sorga ikut bekerja, kuasa Tuhan ikut bekerja dalam hidup saudara. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ketika murid-muridnya mempertanyakan kepada Yesus, "Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Mustahilkah orang diselamatkan?" Maka Yesus menegaskan bahwa memang berat untuk mengalami keselamatan, memang sulit untuk mengalami keselamatan, bahkan mustahil manusia diselamatkan. Tetapi dia menegaskan bahwa bagi manusia itu memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya Yesus mau menegaskan bahwa Allah sanggup menyelamatkan. Allah berkuasa menyelamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, Allah mau menegaskan dari ayat ini bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup menyelamatkan umat-umatnya. Hari ini pun tidak ada yang mustahil, saudara. Allah sanggup menyelamatkan siapapun. Mungkin ada saudara, keluarga-keluarga saudara yang sepertinya sangat mustahil untuk diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin ada keluarga saudara yang begitu keras sepertinya tidak mungkin diselamatkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena kalau Dia bertindak,
Dia sanggup menyelamatkan siapa saja yang Dia kehendaki untuk diselamatkan. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas terakhir saudara, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adalah dari Matius pasal 21 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, Yesus menegaskan perkara yang luar biasa di sini, di mana Dia menegaskan kepada murid-muridnya saat mereka kebingungan. Ketika Yesus mengutuk pohon ara, besoknya mereka lewat dari situ, mereka lihat pohon ara itu sudah kering. Mereka keheranan dan mereka berkata, "Tuhan, lihatlah, pohon ara yang telah kau kutuk itu telah menjadi kering." Yesus berkata bahwa jika mereka percaya, bukan saja mereka dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan, tetapi jika mereka percaya, bahkan ketika mereka berkata kepada gunung ini pindah, gunung itu akan pindah. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini adalah bahwa jika mereka percaya, perkara yang lebih besar pun bisa mereka lakukan. Demikian juga saudara, bahwa hari ini ketika kita percaya, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan bahwa tidak ada yang mustahil. Saat ini apapun situasi kondisi kehidupan saudara, percaya bahwa tidak ada yang mustahil saudara. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Dia Allah yang ajaib, Dia sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara untuk Allah melakukan mujizatnya, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami berterima kasih bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan ya Tuhan. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, Tuhan kiranya campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan sesuai dengan janji firman-Mu bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini kami percaya Engkau sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jamah mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Kalau ada masalah persoalan, Tuhan angkat segala masalah persoalan mereka. Tuhan lakukan perkara besar. Kalau ada saat ini kelihatan begitu mustahil untuk mereka alami, padahal mereka merindukannya, lakukan ya Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Ajar kami sungguh-sungguh percaya. Ajar setiap anak-anak-Mu sungguh-sungguh percaya kepadamu ya Tuhan, karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu, apapun situasi kehidupan mereka. Ajar mereka melakukan perkara yang besar, lakukan mujizat-Mu bagi mereka ya Tuhan. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Berkati setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu.
Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit, dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan.
supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS, berkati mereka. Dalam nama Yesus Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami, hamba berdoa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini, mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati? Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.